setiap nafasku. Oh, sampai akhir kaulah duniaku. Setiap hatiku menyembahmu, hadirmu sempurnakan ku. Ku bermazmur memujimu, kau bertata selamanya.
Tahta-Mu yang mulia, melayani sebagai hamba sesuai kehendak Bapa. Betapa berharganya semua perbuatanmu. Kau rela menderita untuk menyelamatkanku, ganti dengan nyawamu tiada ternilai pengorbananmu. Kau bangkit dan selamatkanku. Ku bersyukur karena salib-Mu, Yesus, Engkau penebusku. Sungguh hanya Kau yang layak. Kau besar dan berkuasa, dan terpujilah Kau Tuhan Yesus.
tiada ternilai pengorbananmu. Kau bangkit dan selamatkanku. Ku bersyukur karena salibmu, Yesus Engkau penebusku. Sungguh hanya Kau yang layak. Kau besar dan berkuasa, dan terpujilah Kau Tuhan, Yesus Engkau termulia. Letting go your throne from heaven above, where you took the crown of thorns. One final breath you breathe in, then you say, "It is done, it is done." Letting go your throne from heaven above, where you took the crown of thorns. One final breath you breathe in, then you say, "It is done, it is done." Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu yang telah menyelamatkan kami. Engkau merencanakan, menjelma menyelamatkan, turun dari surga takhtamu. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, darah-Mu sucikan dosa umat-Mu. Kau sanggup menanggungnya, menderita sampai akhir nafasmu. Menyanyikan, mataku hanya memandang salib-Mu, menyaksikan segala pengorbanan dan kasih karunia.
Haleluya, katakanlah untukmu Yesus, Raja tanpa Dia oh Tuhan, Ia no Tuhan dahai dit osono. O magayo kopio onko siarandu, mumpusai so onko pupuson. Ia no o Tuhan, o binsiana miagal tadang sumilau, ko suabon kolisi honu, wagu kasari. Iano oh Tuhan, oh binglisiu miagal kinala apo, lorahat ko koyo ondot, ko siananu, oh siananu. Morisiko ya hatu
He's just a baby. 10 fingers, 10 toes, 2 eyes, 2 ears, 1 mouth and 1 nose. He's just a baby, cries out for mum's arms as he lies in a manger in the innkeeper's barn. He's just a baby, yet the sky changed its form as a new star appeared when this baby was born. He's just a baby, yet the hosts of heaven sang hallelujah to this baby, hallelujah, Son of Man. He's just a baby, yet drove a mad king wild, who stained the streets with innocence, looking for this child. Why? Because he's just a baby, yet will walk on the seas, feed thousands with nothing and perform miracles with ease. He's just a baby, yet will carry out the law, live a life of perfection so man will fear no more. He's just a baby, yet will speak to every nation, every broken heart and lost soul, he will fight for their salvation. He's just a baby, yet when they call him man, they will shout for crucifixion and drive nails through his hands. He's just a baby, yet at his final breath, all creation will shake, mourning his death. He's just a baby, yet when he's laid in his grave, he will rise 3 days later, victorious to save. He is just a baby when we look in his festive cot. But the truth is, he's not just a baby. He is the Almighty Son of God. Shalom, selamat datang ke kebaktian online Christmas Eve BWCC DCC. Beautiful Name adalah tema kita sepanjang bulan perayaan Natal ini, dan kami sangat-sangat berterima kasih kerana Anda memilih untuk bersama kami pada kebaktian pada hari ini. Anda juga digalakkan untuk menggunakan chat box yang berada di Facebook maupun di YouTube Anda, dan akan ada usher yang akan melayani Anda. So let's put that into practice now. Saya akan berikan beberapa soalan kepada kita semua dan Anda gunakan chat box sama ada Anda berada di YouTube maupun di Facebook. Boleh kan? Alright. So soalan yang pertama, are you excited church? Woohoo! Just keep on writing in the chat box. Yeay. Dan soalan kedua adalah, are you ready for our service today? Yeay. Sila berikan emoji di dalam chat box kita masing-masing. Dan sebelum kita pergi ke lebih jauh ke dalam kebaktian kita pada hari ini, I have one task for each and every one of you. Jadi sekiranya Anda berada di dalam Facebook, Anda boleh memberikan ucapan secara spesifik ya, secara spesifik kepada rakan-rakan Anda. You may tag your friend, your Facebook mereka, ataupun sekiranya Anda berada di YouTube, Anda juga boleh memberikan ucapan secara spesifik. You can write down their name dan ucapan Anda masing-masing. And I will ask you to write this comment, okay, ataupun ucapan ini sewaktu kita sebelum saya memberikan kita announcement sebentar sahaja lagi. Mari sebelum kita bermula, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, kami mengucap syukur Tuhan kerana Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau menjadikan hari ini Tuhan, in this Christmas Eve Lord Jesus, untuk kami berfellowship bersama, untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, untuk kami merayakan Engkau Tuhan, untuk kami mengingati Engkau Bapa. Dan Engkau jadikan kami Tuhan untuk
melihat anugerah-Mu Tuhan sekali lagi pada tahun ini Bapa. And you bless us Lord Jesus. Dan di dalam kebaktian pada hari ini, be with us Lord, daripada awal, pertengahan sehingga habisnya kebaktian kami pada hari ini Bapa. Dan kami akan diberkati oleh Engkau dan nama-Mu Tuhan yang akan menjadi pegangan kami Tuhan. Your beautiful name Lord Jesus yang akan menjadi tonggak di dalam puji-pujian kami Bapa. Dan semua ini Tuhan kami angkat di dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. So enjoy our service today. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above
Hi! Shalom all! How are you? Hi Aaron, I'm good. Hi, Merry Christmas everyone. Hello. Shalom semua! Shalom everyone. We are going to celebrate Christmas tomorrow. Do you all know what's the meaning of Christmas? Me and my dad will have a barbecue tomorrow. Yes! On Christmas Day, there are a lot of lights and gifts. Yeah, there will be Santa too. Guys, I don't think Christmas is all about that. Christmas is when Jesus was born, right? Yes, Christmas is for us to remember that Jesus was born. Wow, there are a lot of things we can do for Christmas, but most importantly, it's about Jesus. Tell me story. What story? It's this. Let's watch this video together. About 2,000 years ago, in a small town called Nazareth, there was a little house where lived a young Jewish girl named Mary. She was not married, but she was going to be real soon to a good man named Joseph. Well, one day, something amazing happened. An angel of the Lord, Gabriel, a very important angel, appeared to Mary. Who are you? I am Gabriel. Don't be afraid, Mary. You have found favor with God. He loves you very much. God has sent me here to tell you that soon you'll have a son. Huh? Me? A son? Yes, a son. He will be called Jesus. He will be great and will be called the Son of God. Mary was very obedient, and she said, I am the handmaid of the Lord. May God do with me as He wants to. Mary wanted to do just as God told her to do. Just near the time Mary was about to have her baby, the Roman Emperor sent soldiers to announce a new law. Okay, listen everyone. The Emperor Caesar Augustus says that all of you need to pay some taxes now and register for census. So Mary and Joseph made their way to Bethlehem, because that's where Joseph had to pay taxes. It was about 65 miles from Nazareth to Bethlehem. And the trip took many days. And when they reached Bethlehem, guess what happened? All the places were full. All the inns were full. Mary, you wait here. Make yourself comfortable. By then, I will try to find a suitable place for us to stay. Joseph kept knocking and knocking again and again. He had been looking and looking for a place to stay. And Mary was about to have a baby. Well, I have tried almost all the inns, and
and it looks like all of them are full. Dear Mary, how do you feel? I am very tired, Joseph. But please don't worry, I am sure God will provide a place for us. Poor Joseph and Mary were so tired and didn't know what to do. Oh God, tell me what to do. Help me. I have no idea, no clue. I'll go and get some fresh hay where we can sleep comfortably tonight. That night, Jesus was born. And ooh, it was a wonderful night. Big stars shining in the sky. There was no crib, so they laid baby Jesus in the manger. It was full of fresh hay and made it a little comfortable for the baby. Near Bethlehem, that night there were some shepherds keeping a watch over their flocks of sheep. When suddenly an angel appeared to them. I have good news for you. There is a Savior who has been born. What? Really? What Savior? Can we see him? Where is he? The angel told them where to find him. The shepherds were so excited and happy. They ran to the stable. And found Jesus there just as the angel had told them. After they had seen Jesus, they spread the news and everyone who heard was in wonder. Wow, Jesus is so magical and amazing. I am happy the angels took care of them all, Joseph, Mary, and baby Jesus. Thank you, Abang, for telling me the story. Yes, I will tell my friend at school when the school has opened. I want to tell Mom about Jesus. Yesus Kristus telah lahir ke dunia sebagai Raja Damai, Juru Selamat dunia yang menyelamatkan engkau dan saya yang percaya kepadanya. Haleluya. Dalam terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Mari angkat tangan katakan,
Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Oh,
Haleluya. Shalom. Apa kabar jemaat yang saya kasihi? Saya harap Anda semua seperti biasa dalam keadaan yang baik, sehat dimanapun Anda berada, khususnya pada malam yang sangat istimewa pada hari ini, di mana ini adalah ambang Natal, hari Christmas yang kita nanti-nantikan selama ini. Amin. Saya harap Anda semua berada dalam keadaan yang terbaik bersama dengan family Anda sedang mempersiapkan perayaan Natal walaupun di dalam keadaan pandemik seperti hari ini ya, tapi suasananya saya percaya tetap meriah. Amin saudara. Dan nasihat saya juga, kita tetap terus berhati-hati, patuhi SOP yang telah ditetapkan untuk menjaga. Karena kita masih belum selesai lagi di dalam perjuangan kita untuk mengatasi masalah pandemik ini ya. Jadi inilah pesan Natal kita pada hari ini, supaya kita tetap memperingati ya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya harap Anda semua bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Haleluya. Jadi topik yang akan saya sampaikan kepada Anda semua ya, Jesus name above all names. Ya, memandangkan selama beberapa hari ini, beberapa minggu ini kita telah mendengar beberapa khotbah, siri khotbah berkaitan dengan tema ini, dan ini adalah malam kemuncaknya untuk kita mendengarnya. Tetapi pesan ini saya harap tidak berhenti hanya pada malam hari ini, Anda boleh lanjutkannya. Bahkan lebih baik lagi kalau Anda berani untuk mempraktikkannya di dalam kehidupan Anda. Amin. Ya, Jesus name above all names. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya. Jadi di sini jelaslah bahwa Tuhan Yesus bukanlah berasal dari manusia, tetapi Bapa yang menyediakannya. Walaupun ketika menjadi manusia sejati, Tuhan Yesus harus dilahirkan oleh perawan Maria, tetapi bukan karena hasil hubungan biologi sebagaimana lazimnya antara seorang pria atau lelaki dan wanita, melainkan hal itu adalah murni daripada karya Roh Kudus. Ya, kita boleh baca ini di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 6 ayat yang ke-38 dikatakan seperti ini firman Tuhan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak yang Dia telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus di sini menegaskan bahwa Dia berasal dari surga. Bukan Dia baru ada ketika dilahirkan oleh perawan Maria, tetapi Dia sudah ada dari kekal sampai kekal di surga. Itu sebabnya tidak ada seorang pun di bumi ini yang dapat dibandingkan dengan Dia. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Jadi Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan, datang dari surga. Itu sebabnya Dia di atas semuanya. Semua manusia meskipun dia seorang nabi sekalipun tetap berasal dari bumi. Hanya Tuhan Yesuslah yang berasal dari atas, yaitu surga. Jadi oleh karena itu nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus sangat berkuasa. Mari katakan amin. Haleluya. Di dalam keempat Injil, nama Yesus disebut sebanyak 500 kali. Dan di dalam seluruh perjanjian baru pula, nama Yesus disebutkan sebanyak lebih kurang 909 kali. Karena memang Alkitab fokusnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, meskipun pada zaman itu nama Yesus adalah nama yang biasa dan umum di kalangan orang Yahudi, tetapi mengapa nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama?
Ini karena nama Yesus bukan diberikan oleh Yusuf dan Maria. Bukan juga diberikan oleh seorang rabi atau rabai ataupun tokoh agama Yahudi. Melainkan nama Yesus diberikan oleh Allah Bapa sendiri. Haleluya saudara. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Jesus, name above all name. Yang pertama, nama Yesus adalah nama juru selamat yang menyelamatkan umatnya. Di dalam Matius pasal yang pertama kita baca bersama-sama ayat 21 hingga 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi malaikat pada ketika itu datang kepada Maria secara nyata maupun dalam mimpi kepada Yusuf dan menjelaskan bahwa anak itu akan diberikan nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Jadi siapa yang dimaksudkan dengan umatnya itu? Jadi jawabannya ini saudara, yaitu semua orang yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Anda harus pastikan sekarang ini bahwa Anda termasuk di dalam kategori umatnya. Natal, saudara, adalah masalah yang berkaitan dengan hati kita. Itu sebabnya setiap kali kita merayakan Natal, yang paling penting apakah hidup kita sudah beres dengan Tuhan. Apakah kita hidup dalam kebenaran? Karena Tuhan Yesus mengampuni kita bukan hanya kita terus menerus hidup di dalam dosa, melainkan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Yohanes 17:17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian yang kedua, nama Yesus adalah nama yang menyatakan Allah beserta dengan kita. Dalam Matius pasal yang pertama ayat ke-22 hingga 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Dan setiap kali kita menyebut nama Yesus, hal itu berarti Allah beserta kita, Immanuel. Jadi nama Yesus adalah nama yang maha kuasa. Amin saudara. Kemudian yang ketiga, nama Yesus adalah nama yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Lukas pasal yang pertama ayat 31 hingga 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan engkau melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Jadi jika kita menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, bukanlah kemauan dan pikiran kita. Karena itu adalah gelaran yang memangnya sudah diberikan oleh Allah Bapa di sorga. Dalam Markus 5 ayat 6 hingga 7 dikatakan ini, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang beritakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara. Bahkan syaitan pun tahu dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi syaitan tidak percaya dan dengan takut dan gemetar mencari cara untuk membunuh dia. Karena syaitan tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Dalam Yakobus 2 pasal ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi syaitan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Itu kata firman Tuhan.
Jadi hanya orang percaya yang memiliki wibawa dan kuasa dari anak Allah yang maha tinggi yang dapat mengusir syaitan. Dan siapa itu? Itulah kita semua, umatnya, anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dan memiliki persekutuan yang lebih intim dengan Dia. Yang keempat, poin yang keempat, nama Yesus adalah nama yang menunjuk kembali kepada Bapaknya. Saya ulangi, nama Yesus adalah nama yang menunjuk kembali kepada Bapaknya. Apa maksudnya? Nama Yesus menyatakan siapa yang memberi nama. Itulah karakter dari Bapaknya sendiri. Nama Yesus artinya adalah Allah penyelamat. Dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 9 mengatakan ini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dengan kedatangan Tuhan Yesus, namanya kita terima sebagai nama di atas segala nama untuk menyatakan kasih Bapa. Kita terima kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita. Jika kita sudah menerima kasih Allah, maka kita juga harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, saudara. Amin. Kasih Bapa adalah mengutus anaknya kepada kita supaya kita diselamatkan dan menjadi pribadi dan menjadi anak-anak Allah. Jadi dengan kehadiran Tuhan Yesus, maka hal itu juga menyatakan kehadiran Bapa, saudara. Saya lanjut dengan ayat ini, firman Tuhan Yohanes 14 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Saudara, Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Allah Tritunggal artinya setiap kali kita berdoa kepada Bapa, kita juga berdoa kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nama Yesus di atas segala nama, tidak ada tandingannya. Sebab di dalam Dia semua karakter Allah ada dan dinyatakan. Dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan 18 mengatakan, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lama dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan maut kalau dia sudah di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang memegang kunci kerajaan maut. Itu sebabnya jangan murtad, saudara, atau berbalik dari Tuhan Yesus dan mengikuti Allah yang lain, karena kita hanya memperoleh keselamatannya kekal jika kita tetap setia mengikuti Tuhan kita sampai akhir. Surga tidak dapat ditukarkan dengan semua hal yang ada di dunia ini. Nama Yesus di atas segala-galanya. Tuhan Yesus yang memegang kunci kerajaan surga. Di surga Tuhan Yesus terus-menerus disembah dan dipuji, saudara. Amin, saudara. Dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 7 hingga 11 mengatakan ini, saudara. Saya bacakan firman Tuhan ini. Dikatakan ini. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.
Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara, luar biasa sekali firman Tuhan, saudara. Jadi bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus hidup sebagai umatnya? Dalam Filipi 2 ayat 5 hingga 11 mengatakan ini, "Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama," ini jawabannya, "menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah sebabnya Allah meninggikan Tuhan Yesus dan mengaruniakan Dia nama di atas segala nama. Nama apa saja yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, ingatlah bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama, saudara. Jadi Tuhan Yesus sanggup menolong kita dari segala nama yang sedang menekan kita. Apakah itu nama suatu dosa yang mengikat Anda, atau nama suatu penyakit yang sedang merosakkan kesehatan Anda, atau kemiskinan dan sebagainya. Nama Yesus berkuasa dan sanggup membebaskan kita, karena nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, amin saudara, haleluya. Jesus name above all name. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami merayakan Engkau Tuhan, dengan satu sikap yang benar. Apatah lagi setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami belajar firman-Mu, kami berdoa firman-Mu Tuhan, bukan hanya sekadar menjadi pengetahuan, tetapi dia menjadi rema yang hidup, yang akan mengubahkan kehidupan kami, supaya nama Yesus hidup dan kekal dalam kami, mengubahkan kehidupan kami. Tidak ada nama lain lagi di dalam hidup kami, hanya nama Yesus terpahat sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Maka saya berdoa Tuhan, di musim Natal untuk kami memperingati kelahiran Engkau, Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan. Pakai kami dan utuslah kami di tengah-tengah mereka, untuk kami menjadi saluran berkat dan bercahaya bersinar Tuhan, membawa nama Yesus yang tiada tandingannya. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai pada malam hari ini untuk mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang perkasa, yang sungguh indah sekali, the beautiful name, Jesus name above all name. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Wow, itu dia khotbah daripada our senior pastor dengan tajuk khotbahnya adalah Jesus, names above all names. Dan itulah supaya kita dapat mengingati bahwa Yesus adalah the reason for this season. Are you excited, guys? We are still excited. Dan bagaimana dengan anda semua yang berada di rumah, yang menonton kita secara live di YouTube maupun di Facebook pada saat ini. So berikan komen anda di dalam our chat box yang ada. Okay? Dan saya masih ingat dengan tas yang saya berikan pada awal tadi, dan ini adalah masanya untuk anda postkan ataupun anda kita letak di dalam our chat box, sama ada di dalam YouTube maupun di Facebook, dan kita tagkan orang-orang berkenaan. Okay? So are you ready? I count in 3, 2, 1. Come on, let us pause, guys. Keep it coming, keep it coming. Alright, apabila anda pause, pastikan kita juga berdoa bersama-sama supaya mereka turut diberkati dengan ucapan-ucapan anda. Yeah. Let's move on to the announcement. Announcement yang pertama adalah offering kita boleh disalurkan ke dalam nomor account yang terpapar di skrin kita pada masa kini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas pemberian kita semua untuk hari ini. Dan announcement yang kedua, kita tidak akan mengadakan kebaktian Christmas pada 25 Disember 2021, tetapi kita akan merayakan Tuhan pada 26 Disember 2021 di platform Facebook dan juga YouTube Media BWCC Media TV. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menerima berkat dari benediction from Pastor Andy. Shalom semua. Luar biasa message firman dari Pastor Terry dan juga persembahan video dari semua pelayan-pelayan dan anak-anak BWCC Kids. Saya berdoa anda semua diberkati dengan message yang disampaikan sebenar Christmas tahun ini. Ya saudara dan saudari, walau di Alkitab tidak menyatakan tarikh yang spesifik untuk menentukan hari kelahiran Kristus, tetapi satu-satunya petunjuk yang menjadi rujukan kita semua adalah tentang cerita para gembala yang berada di luar sedang menjaga domba dalam Lukas 28. Right? During that moment, para malaikat ada berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ini dapat kita bacakan di Lukas 2 ayat yang ke-11. Begitu banyak berkat dan sukacita yang dia sediakan ketika kita memilih untuk hidup di dalam Kristus. Jaminan keselamatan baik di syurga maupun di muka bumi ini menjadi bahagian setiap daripada kita yang mahu menjadi miliknya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan fikiran akan sentiasa memelihara hidup kita. Penyertaannya begitu nyata bagi setiap umatnya. Tuhan sentiasa memberikan perlindungan bagi kita dan selalu mengangkat kita ketika kita jatuh. Penghiburan, kekuatan dan sukacita yang baru sentiasa diberikan. Setiap kali kita merasa sedih, merasa lemah dan putus asa, Dia mencukupkan segala apapun yang kita perlukan. Dan oleh bilurnya, segala luka dan penyakit kita disembuhkan. Pemulihan demi pemulihan dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dia sentiasa membela umatnya dengan memberikan kemenangan demi kemenangan
dalam setiap langkah hidup kita. Amen, saudara-saudari. Dan inilah yang dimaksudkan dengan sukacita Natal yang sesungguhnya. Natal yang membawa begitu banyak perubahan dalam hidup kita. Oleh kerana nama di atas segala nama, Yesus yang telah mengalahkan maut dan membawa kehidupan bagi setiap umatnya yang percaya. Dialah Yesus Kristus. Apa yang paling penting to us, as a believer, Christmas memperingati kita yang mana at the moment of time where God come to us to be part of us and to save us. Kalau kita percaya yang Yesus yang lahir itu juru selamat kita yang membawa kasih, damai sejahtera serta transformasi, makanya kita juga seharusnya berubah dalam attitude dan hidup lama kita. We should be brand new. Okay. Saya berdoa Christmas tahun ini menjadi lebih bermakna untuk kita semua. Yesus is the greatest gift. The reason untuk kita merayakan Christmas. Merry Christmas family. Kristus yang datang ke dunia ini dengan satu tujuan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ingat, ketika kita memilih untuk percaya, maka hidup kita menjadi hidup yang baru. Hidup kita tidak lagi menuju kepada kebinasaan, melainkan dia menjanjikan hidup yang kekal bagi kita yang hidup di dalamnya. Amin, saudara dan saudari semua. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan pada hari ini Bapa untuk kami merayakan ya Bapa kelahiran-Mu ya Bapa ke atas dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu ya Bapa Kau telah curahkan ya Bapa. Haleluya ya Bapa, kami ya Tuhan Yesus ingin ya Bapa berdoa ya Bapa agar segala apapun ya Tuhan Yesus yang terjadi yang mendatang kepada kami ya Bapa, Engkau ya Bapa datang ke dunia ini Bapa untuk memberikan kami harapan ya Bapa, untuk memberikan kami sukacita ya Tuhan Yesus, dan kami ingin meraihkan ya Bapa kasih-Mu ya Bapa bersama-sama dengan banyak bangsa ya Tuhan Yesus di dunia ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semua ya Bapa dapat mengalami Engkau secara pribadi ya Bapa dan merasakan kasih-Mu ya Bapa. Haleluya ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Christmas tahun ini ya Bapa memberikan kami kesempatan yang lebih lagi Bapa untuk kami menjadi lebih baik ya Bapa daripada yang sebelumnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih-Nya akan mengalir bagi anak-anak-Mu saat ini yang mendengarkan message pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin, amin. Selamat hari Christmas buat semua. God bless you. Sekian saja ibadah kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk merayakan Tuhan bersama-sama dengan kami pada 26 hari bulan Desember 2021 jam 10 pagi di platform yang sama, yaitu Facebook dan juga YouTube BWCC Media TV. See you there. Woohoo! Bye. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.